Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang mengangkat tema mengenai titik api. Untuk anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dela Rahmatika, kemudian ada Sista Uyani, ada Ade Rizky, dan juga Amar Kurtubi. Untuk latar belakang pengambilan website ide kami ini berasal dari banyaknya masalah atau bencana mengenai kekeringan dan juga kebakaran hutan. Sehingga kami menawarkan yang disebabkan oleh titik api atau hotspot. Sehingga kami menawarkan sebuah aplikasi berbasis website yang menampilkan peta interaktif lokasi titik api, di mana pada peta tersebut juga tertampil informasi cuaca secara rinci pada lokasi tersebut. Kami juga menawarkan suatu fitur untuk menganalisis potensi munculnya titik api yang didasarkan oleh 3 indikator titik api, yaitu suhu, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Untuk hari ini kami akan mempresentasikan mengenai diagram. Yang pertama ada use case diagram, ada activity diagram, ada class diagram, ada package diagram, ada komponen, dan juga deployment diagram. Yang pertama yaitu adalah use case diagram untuk user, di mana user secara spesifik yang kami tujukan itu kepada penjaga hutan dan juga pemadam kebakaran. Yang pertama, user dapat melakukan login, dapat melihat lokasi titik api, dapat melihat berita, melakukan chat, melihat profil, logout, dan juga melihat notifikasi. Di mana ketika melakukan login tersebut, user diminta untuk menginput username dan juga password. Untuk melihat lokasi titik api, di situ juga tertampil suhu, tertampil informasi mengenai suhu, kecepatan angin, dan juga kelembaban udara. Ketika user melihat berita, itu juga akan terlihat artikel, panduan, dan juga emergency contact, yang mana ketika icon itu diklik akan langsung terhubung pada yang terkait. Kemudian untuk melakukan chat, itu ada yang berskala global, ada juga yang lokal. Selanjutnya untuk use case diagram bagi admin. Yang pertama, admin dapat melakukan login, melihat data, dan juga mengedit data. Di mana dalam login tersebut, user perlu memasukkan username dan juga password. Dan akan tertampil dashboard untuk admin. Selanjutnya melihat data, di mana bisa melihat detail informasi. Kemudian untuk mengedit data, yang mana itu bisa melakukan 3 hal. Yang pertama menambahkan data, mengurangi data, dan menghapus data. Selanjutnya ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Ade Rizky. Selanjutnya user, di pertama ada login, ada gambar activity diagram. Login menampilkan menu login, kemudian pada user. User akan diminta untuk melakukan jika belum memiliki akun. Jika sudah mendaftar, maka sudah bisa melakukan login dengan mengaktifkan email dan password dan login. Selanjutnya ada menu map. Menu map ini menampilkan menu map yang merupakan pemetaan titik api secara menyeluruh untuk wilayah Indonesia. Dan ketika logo titik api diklik oleh user, maka akan muncul detail informasi mengenai suhu, kelembaban, dan kecepatan angin di titik tersebut. Selanjutnya, ini ada melihat berita. User dapat bernavigasi untuk memilih nail, di mana dari sisi aplikasi akan menampilkan pop-up nail. User dapat melakukan fitur pencarian pada kolom search. Di dalamnya terdapat artikel web yang dapat menampilkan pencarian sesuai, dan emergency kontak untuk menampilkan nomor kontak yang bisa dihubungi. Selanjutnya ada logout. Sebelum melakukan proses logout, user bisa melihat navigasi yang ada untuk menampilkan dashboard kembali ke halaman home. Kemudian terdapat pilihan ke halaman logout, di mana user dapat berinteraksi dengan tombol tersebut dari sisi aplikasi. Session yang dapat dikeluarkan untuk kembali menampilkan halaman login. Selanjutnya ada activity admin. Berdasarkan diagram di atas, dapat dijelaskan bahwa awalnya admin masuk ke halaman login dengan mengisi field yang dibuka seperti mengisi username dan password. Kemudian dari sisi aplikasi dilakukan pengecekan data. Jika tidak
tidak ada dalam database, maka admin melakukan autentikasi ulang seperti pada langkah sebelumnya. Namun jika ada, maka login berhasil dan dapat menampilkan halaman dashboard admin. Selanjutnya ada mengedit data. Dapat dijelaskan bahwa untuk mengubah data dimulai dengan melakukan pencarian pada data yang ingin diubah. Kemudian aplikasi menampilkan data yang bersesuaian dengan pencarian yang diperlukan. Dengan mengklik logo plus, maka akan tampil mode editing dan proses edit dimulai. Ada dua pilihan dalam melakukan editing. Yang pertama menambah data dan lainnya, yaitu mengurangi atau menghapus data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siska Uliani. Selanjutnya ada kelas diagram, jadi bisa dilihat bahwa website Firewatch membutuhkan 8 buah kelas untuk menjalankan beberapa fitur yang dibutuhkan. Jadi kelas tersebut terdiri dari kelas peta, marker, info titik api, admin, user, chat, berita, dan panduan. Jadi setiap kelas yang ada sudah dilengkapi dengan atribut-atribut dan juga metode-metode yang diperlukan. Selanjutnya ada package diagram. Jadi di sini bisa dilihat bahwa user yang menggunakan layanan Firewatch akan mengakses website. Pada website terdapat dua package besar, yaitu package layanan website dan package database. Jadi paket layanan website tersebut terdapat package daftar, login, melihat titik api, update titik api, melihat berita atau artikel, dan panduan titik api, update berita atau artikel, serta pengambilan data. Pada package database, terdapat package data pengguna yang di dalamnya terdapat package user dan admin, package data potensi titik api, dan berita titik api. Jadi di sini pada package layanan website dan package database, masing-masing saling memiliki hubungan interaksi bolak-balik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amar Kurtubi. Baik, selanjutnya ada komponen diagram. Komponen diagram, di sini kita dapat melihat ada 3 komponen diagram. 3 komponen utama, yaitu yang pertama ada front end, back end, dan juga database. Pada front end kita dapat melihat komponen lagi di dalamnya, yaitu ada manajemen pengguna dan manajemen admin. Pada manajemen pengguna terdapat di dalamnya ada user dapat melakukan login dan dapat melihat berita, chat, kemudian profil dan informasi cuaca. Kedua ada manajemen admin dapat melakukan sebagaimana user, hanya saja sedikit ada tambahan. Admin dapat mengedit dan juga mengedit peta, berita, chat, dan informasi cuaca, serta dapat mengisi informasi titik api. Kemudian pada backend adalah hubungan yang tidak terlalu terlihat. Sehingga di sini kita dapat memverifikasi data, memasukkan data secara manual ke dalam database. Database itu akan menyimpan seluruh data-data dari backend. Di sini fungsi database ada menampilkan, memproses, dan mengecek setiap data yang masuk dalam si database ini. Kemudian selanjutnya ada deployment diagram. Di sini deployment diagram terdapat 4 node. 2 node merupakan device dan 2 lagi merupakan interface. Device di sini merupakan komputer dan juga web server. Di sini juga terdapat komponen servernya, web server, yaitu DB server MySQL dan juga MySQL sebagai komponen. Nah, di sini web server terhubung dengan web browser melalui HTTPS dan kemudian tergabung dengan si komputernya. Web server juga terhubung dengan API titik api yang mana kita mengambilnya dari website NASA Firm. Dan juga untuk mendapatkan informasi terkait titik api yang telah ada.
Mungkin sampai di sini penjelasan dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.